Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini, setengah ngantuk, setengah sadar ini sepertinya. Alhamdulillah masih bisa berkumpul di sini. Semoga Allah memberkahi perkumpulan kita ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam tercurah pada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga beliau mendapat berkah dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala serta keturunan. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ustaz di sini, mungkin Ustaz Anwar yang sudah punya pesantren, Ustaz Sahri, Ustaz apa lagi ya? Ada banyak kayaknya Ustaz, saya nggak tahu, nggak bisa nyebutin satu persatu. Ustaz Ridwan, sepertinya pada tawadhu para ustaznya tidak memperkenalkan diri sebagai ustaz. Saya aja yang nebak-nebak, semoga tidak salah. Nah, saya di sini saya awali dulu ya. Sebelumnya minta maaf apabila apa yang saya sampaikan mungkin menyinggung, tapi saya harapkan semoga tidak, karena semata-mata yang saya sampaikan karena Allah, insya Allah. Tapi apabila ada yang menyinggung, sekali lagi saya minta maaf ya. Ini karena kebodohan saya ingin tahu supaya kita bisa lebih saling mengenal satu sama lain. Nah, dari ayat yang saya bacakan tadi, setiap sholat mungkin kita baca semua ya. Surat apa itu? Ya, surat Al-Quran lah. Berapa? Ya segitulah. Kalau bisa diingat, jangan sampai apa yang kita baca kita nggak tahu sumbernya. Berulang kali saya sampaikan. Surat Al-An'am, surat keberapa itu? Surat ke-6, ada yang jawab ke-8 nih, kurangin 2 ya. 8 kurangin 2, belum selesai mungkin jawabnya. Ayat 162. Artinya apa? Inna sholati, sesungguhnya salatu wa nusuki, itu yang benar aja. Ibadahku wa mahyaya, itu hidupku, wa matiku lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu haruslah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk selain Allah, maka kita sudah berdusta setiap kali kita sholat. Bayangin, serem nggak? Masa kita setiap sholat kita mengucapkan itu, tapi kita dusta? Kira-kira sholatnya diterima nggak? Kalau malaikat boleh bilang nih, kita lagi sholat baca itu, lu bohong lu, gitu. Kira-kira dia mau nyatet nggak itu sebagai kebaikan? Malaikat catat, ya Allah dia bohong nih, malas saya nyatetnya. Nah, mungkin ya tetap dicatat sebagai kebaikan, tapi pertanyaannya apakah diterima sholat itu? Lalu tolak ukurnya bagaimana? Apa yang menjadi tolak ukur bahwa yang kita lakukan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kira-kira dari teman-teman tolak ukurnya? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tolak ukurnya ayat itu, ayat surat apa lagi? Betul, ayat 56. Ada yang jawab. Nanti kita cek sama-sama yang betul apa salah. Lihat ayat 56. Semoga Allah memberkahi beliau, semoga beliau menjadi hafiz Quran 30 juz. Amin. Enak apa nih bagi didoain dulu? Mungkin udah hafiz ya, udah 30 juz mungkin. Dikit lagi ya, 29 juz lagi mungkin ya. Nah, kalau memang apa-apa untuk Allah, berarti apa-apa yang kita lakukan untuk pengabdian kepada Allah kan
ibadah itu sebetulnya artinya mengabdi. Berarti apa yang kita lakukan itu untuk Allah. Nah, pertanyaannya adalah contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Kan dibilang kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu harus mengucapkan Bismillah. Kenapa? Karena Bismillah itu awal bahwa menunjukkan kita ini melakukan sesuatu karena Allah, karena pengabdian kepada Allah. Nah, lebih gampangnya pengabdian kepada Allah itu bagaimana sih? Pengabdian pada Allah adalah satu, itu menjalankan perintahnya. Yang kedua, menjauhi larangannya. Apabila kita lakukan itu dalam rangka menjalankan perintahnya, berarti itu bismillahnya tidak bohong, berarti benar. Kalau yang kita lakukan itu menjauhi larangannya, berarti yang kita lakukan adalah benar, bismillahnya tidak bohong. Tapi kalau yang kita lakukan itu, maaf, ada mungkin yang minum minuman keras sebelum minum bismillah. Apa ada yang mau judi? Bismillah. Gitu. Ada, atau ada yang mau berzina, maaf, bismillah dulu gitu. Nggak ada kan, karena apa? Dia sebetulnya tahu yang dilakukan adalah maksiat. Berarti nggak perlu pakai bismillah, karena bukan perintah Allah. Karena itu bukan menjadi larangan Allah, justru melanggar perintah Allah. Nah, salah satu contoh nih, kita tidur, doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibalik-balik sama tuh intinya. Dengan namamu ya Allah, aku tidur, engkau yang menghidupkan dan yang mematikan. Sama, engkau yang mematikan dan engkau yang menghidupkan. Maksudnya apa? Ketika kita tidur itu menggunakan kalimat seperti itu sama dengan bismillahnya diuji nih. Ketika Allah yang maha menghidupkan sudah membangunkan kita, ayo bangun kata Sayyidin. Dengan namanya bangunin kita. Nah, kita tidur lagi, berarti kita belum sesuai dengan bismillah. Karena apa? Allah sudah membangunkan, tapi kitanya tidur lagi. Bukan Allah yang mematikan, berarti saya dimatikan, ditidurin lagi sama Allah. Itu mah mengada-ada. Itu mah jawabannya orang yang membantah. Memang manusia itu sifatnya sudah bantah. Nah, sebab apa? Kalau memang Allah memperbolehkan tidur lagi, nggak ada yang namanya sholat tahajud. Nggak, tidur lagi aja. Nggak ada as-sholatu khairun minan naum. Nah, jadi karena ada sholatu khairun minan naum, makanya dibangunkan. Supaya apa? Supaya beribadah, kayak wudu. Nah, ada lagi contohnya. Bagaimana kita itu menggunakan bismillah dengan baik, tidak bohong. Yaitu ketika kisah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akan membunuh musuhnya. Ada yang tahu kisahnya? Masa udah segede gini? Alhamdulillah waktu itu sedang ada peperangan dengan orang kafir. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terlibat perkelahian dengan orang kafir. Beliau menang, sudah siap membunuh orang kafir itu. Lalu ketika baru mau membunuh, tiba-tiba wajah beliau diludahi. Akhirnya apa? Beliau malah tidak jadi membunuh, ditinggalkan begitu saja. Justru orang kafir ini bertanya, ya orang Islam, kenapa engkau tadi sudah bisa membunuh saya, kok tidak jadi membunuh? Awalnya saya berperang di jalan Allah dengan nama Allah. Saya tadi akan membunuhmu dengan nama Allah. Tapi ketika engkau meludahi wajahku, saya takut. Saya membunuh bukan karena Allah, tapi karena saya marah. Karena wajahku kau ludahi. Itu kira-kira contoh bismillah. Jadi tipis sekali bedanya. Sama-sama membunuhnya, tapi yang satu dengan nama Allah, yang satu lagi karena kemarahan atau hawa nafsu. Makanya dibilang barang siapa yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, itu yang celaka. Ada lagi contoh lain lagi, seperti ada seorang laki-laki yang melihat
banyak orang menyembah pohon. Nah, dia berkata bahwa ini kemusyrikan, ini harus diberantas. Dia mengambil kapak, lalu dia datangi pohon itu, lalu ditebang pohon itu. Baru mau nebang, si penghuninya ini, jinnya, ceritanya di desa itu setan, itu berperang melawan dia, melawan supaya tidak ditebang pohonnya. Akhirnya dia menang. Lalu si jinnya ini minta ampun, jangan kau tebang pohon ini. Aku janji nanti setiap engkau sholat subuh, usai sholat subuh kau buka sajadamu, nanti ada barang-barang berharga seperti emas, berlian yang bisa kau jual, bisa kau gunakan. Nah, si laki-laki ini percaya. Terus dia pulang cerita pada istrinya, ya sudah kita tunggu besok pagi, coba sholat subuh lalu kita buka. Hari pertama dia buka setelah sholat subuh, ternyata betul ada banyak barang-barang berharga di balik sajadahnya. Lalu besoknya dia sholat subuh lagi, masih ada. Benar, ini berarti jinnya nggak bohong nih katanya. Nah, ketika hari ketiga dia balik, ternyata tidak ada apa-apa isinya. Lalu dia bilang, wah jinnya bohong nih, saya akan hancurkan pohon itu. Dia ambil kapak, terus dia mau tebang pohon itu, berkelahi lagi sama jinnya. Kali ini jinnya yang menang. Ada yang tahu kenapa? Betul, karena niatnya berubah. Si laki-laki ini bingung. Waktu itu kau berhasil kukalahkan, kenapa sekarang kau yang mengalahkan aku? Karena waktu itu engkau betul-betul ingin menebang pohon ini karena Allah, karena ingin memberantas, membasmi kemusyrikan. Tapi karena kali ini engkau berniat menebang pohon ini karena engkau marah padaku, aku mengingkari janji, maka itu lebih kepada karena harta. Karena itu aku yang menang. Ya, sudah seperti itu tidak bisa dirubah lagi. Ketika niat ini sudah berubah, makanya kita jangan sampai meniatkan sesuatu, berbuat sesuatu itu bukan karena Allah. Kita makan, bismillah. Itu berarti setelah kita makan, kita harus apa? Harus apa? Maaf, kok kurang keras nih pagi-pagi suaranya. Minum. Ya, intinya apa? Kita niat makannya itu harus karena Allah, untuk pengabdian kepada Allah. Makannya itu untuk sebagai kekuatan supaya kita bisa kuat dalam beribadah kepada Allah. Seperti orang puasa, walaupun dia dari pagi sampai sore itu tidak makan, tapi sorenya disuruh makan supaya apa? Malamnya kuat untuk sholat malam. Nah, makanya dengan bismillah, ya Allah, aku makani dengan bismillah karena tujuanku makan supaya mendapatkan kekuatan agar bisa kuat dalam beribadah pada Engkau. Tapi ketika habis makan kok tidak dipakai untuk ibadah, misalkan makan hanya memuaskan hawa nafsu supaya kenyang aja. Biasanya kalau pas buka puasa pengen es ini, pengen es itu, pengen makan ini, pengen makan itu, hanya sekedar memuaskan nafsu. Kita buka puasa aja azan, nggak berangkat ke masjid untuk sholat dulu, itu sudah bukan bismillah. Harusnya kalau bismillah itu minum secukupnya, makan secukupnya, sholat dulu, selesai sholat baru lanjutkan lagi. Dan itu bagus untuk perut, supaya nggak kaget juga perutnya langsung diisi makan besar, itu biasanya sakit. Banyak kan yang buka puasa akhirnya perutnya malah sakit karena kekenyangan. Nah, itu bukan bismillah. Nah, saya lanjut nih. Salah satu tanda-tanda keimanan seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini yang saya berdoa moga-moga tidak menyinggung nih, tapi ini pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada ahlinya. Sekarang bisa mungkin jelaskan kepada saya, adakah manfaat dari merokok? Coba ahlinya merokok ini, saya berharap bisa menjelaskan kepada
sampai sekarang saya belum menemukan apa manfaatnya merokok. Satu, ada nggak orang merokok bismillah? Kalau memang bismillah, saya ingin tanya, di mana sudut atau sisi pengabdiannya kepada Allah? Kalau memang dari sisi kegunaannya, di mana manfaatnya? Nah, sementara sudah ada ayat Al-Quran yang mengatakan taatlah kepada oleh amri. Di sini sudah ada peraturan bahwa tidak boleh merokok. Tapi ada yang sengaja merokok di kamar, berarti memang sengaja mau melanggar peraturan. Peraturannya adalah dikeluarkan dari asrama, terserah mau ikut pelatihan atau tidak, yang jelas tidak tinggal di asrama lagi. Nah, satu kali sudah diingatkan, dua kali diingatkan, tiga kali tidak diingatkan. Nah, saya tidak berwenang untuk memutuskan hal itu, tapi yang kemarin-kemarin sudah ada yang dikeluarkan. Saya tidak tahu untuk kali ini. Tapi apabila memang beriman, harusnya bisa menjelaskan di mana sisi kemanfaatannya, di mana sisi pengabdiannya kepada Allah. Nah, jadi maaf sekali lagi buat yang merokok ya, saya bukannya mau marah-marah di sini, tapi justru saya ingin berbagi apa sebetulnya. Barangkali saya yang bodoh, saya tidak tahu manfaat dari merokok. Barangkali saya yang bodoh, saya yang tidak tahu bahwa merokok itu salah satu pengabdian kepada Allah. Ingat sholati wa nusuki wa majaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingat saja itu. Apakah saya yang salah tafsirnya atau memang seperti itu tafsirnya? Wallahu a'lam bishawab. Saya minta maaf apabila ada kesalahan, itu berarti dari saya. Apabila ada kebenaran, tentu saja dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang mau tanya jawab, silakan. Supaya adil, tidak hanya saya yang menyampaikan, tapi insya Allah murni. Saya tidak membenci, saya tidak marah pada siapapun. Saya ingin kita bisa membuka hati kita bersama. Apa yang kita pelajari semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Mana kalau nggak ada silakan, kalau mau istirahat lagi. Tanya-tanya. Ada yang wajah-wajahnya saya lihat di WA tadi, ada yang kirim manus tidur jam 5 kurang tadi, barangkali masih ngantuk mau lanjutin tidur, silakan. Itu aja ya, kayaknya nggak panjang-panjang. Kalau saya udah terang juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Hidup saya. Tadi udah pinter nih, enggak nanya. Bisa masuk. Hidup saya. Matiin aja.